Jasa Marga menyebut terjadi penurunan jumlah pemudik pada libur Natal 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Apakah mungkin lonjakan malah akan terjadi jelang pergantian tahun di esok hari, serta apa saja antisipasi yang kemudian disiapkan? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, ada Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisha Oktaviana. Selamat malam Ibu Lisha, apa kabar? Ya, selamat malam. Terima kasih Ibu Lisha sudah bergabung langsung saja. Jadi artinya kalau kemudian berdasarkan data yang Anda sebutkan hingga 25 Desember kemarin terjadi penurunan, apakah diperkirakan hingga akhir atau pergantian tahun di esok hari itu akan ada lonjakan begitu Ibu dibandingkan dengan tahun lalu? Ya, memang jika kita lihat ya berdasarkan total akumulasi dari 4 gerbang tol utama di wilayah Jakarta itu kalau ke arah timur kita lihat dari gerbang tol Cikampek Utama ke arah Trans Jawa dan juga ke arah Bandung di Kalihurip Utama, kalau ke Bogor itu di Ciawi dan juga ke barat itu di Cikupa. Memang apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu itu lebih rendah. Namun apabila kita lihat dibandingkan dengan lali normal ini, keluar Jakarta dalam periode tersebut itu naik 14,4% dibandingkan normal. Lalu untuk masuk ke Jakartanya juga sudah kami hitung, ini masih lebih tinggi 7,9% dibandingkan normal. Kami perkirakan memang adanya lalu lintas tersebut terdistribusi di beberapa gerbang tol lainnya. Apabila kita lihat tertingginya ya, kalau kita lihat dari 4 gerbang tol utama tersebut, periode dari 18 Desember yang lalu sampai dengan per kemarin, Mhm. itu memang lalin tertinggi masih jatuh pada untuk yang keluar Jakarta itu di Sabtu 21 Desember yang kemarin dengan total total di 195.000 kendaraan. Itu merupakan puncak tertinggi ya keluar Jakarta. Lalu untuk masuk ke Jakartanya sendiri itu tertinggi kemarin di hari Minggu 29 Desember atau di sekitar 174.000 kendaraan. Nah, ini memang prediksi puncak ini sudah terlewati betul sekali untuk keluarnya itu di tanggal 21 Desember dan kembalinya di tanggal 1 Januari kemarin itu sudah terlewati. Jadi sepertinya memang kalaupun nanti ada peningkatan lalu lintas dibandingkan normal, kami merasa prediksinya itu tidak lebih tinggi dari tanggal 1 Januari kemarin. Namun apapun itu kita siapkan tentunya untuk menghadapi lonjakan lalu lintas di saat nanti di tanggal 1 Januari besok gitu ya, atau nanti mungkin di weekend berikutnya. Seperti kita juga sudah siapkan untuk potongan tarif supaya bisa Baik. mendistribusikan lalu lintas tidak terjadi di puncak di tanggal 3 Januari nanti. Oke, sebelum ke soal potongan tarif, Ibu, ini menarik. Kemudian ketika saya ingin fokus pada berapa yang keluar dari Jakarta dan konsentrasinya benarkah daerah-daerah di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur? Dan apa antisipasi misalkan adakah penambahan gardu atau penambahan pintu tol pada exit-exit yang tidak di kota besar begitu, Ibu? Iya, betul sekali. Jadi memang dari sisi peningkatan kapasitas ini sudah kami persiapkan jauh sebelum periode libur Natal 18 Desember ini. Ada beberapa tambahan kapasitas ya di Palikanci kilometer 208 sampai 210 sepanjang satu lajur, juga di ruas Jagorawi dari kilometer 40 sampai 42B itu sebanyak satu lajur menjadi 3 lajur. Lalu juga di Padalenyi dari Buah Batu sampai Cilenyi dari kilometer 142 sampai 147 menambah satu lajur. Lalu juga betul sekali di Cikampek Utama di kilometer 71B ini untuk mengantisipasi arus balik juga kita siapkan tambahan 5 lajur sehingga total menjadi 36 lajur. Lalu juga betul sekali di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya kita fokus di Jawa Tengah terlebih dahulu, kita tambahkan juga ada ruas fungsional yang menyambung dengan segmen Kartasura Klaten yang sudah beroperasi itu dari Klaten Prambanan sebanyak 8,5 km yang sudah dioperasikan dari secara fungsional dari tanggal 20 Desember. Lalu juga di Probolinggo Banyuwangi di wilayah Jawa Timur itu juga difungsionalkan sepanjang 10,3 km segmen Gending Raksan, dan nanti juga kami persiapkan apabila nanti ada lalu lintas yang meningkat cukup tinggi dari arah Bandung menuju Jakarta untuk arus baliknya, kami siapkan juga secara fungsional Japek 2 Selatan segmen Sadang Hutanegara sepanjang 8,5 km untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta. Baik. Oke, Ibu, tadi kalau saya tidak salah mengutip pada 29 Desember ini ada peningkatan arus balik menuju Jakarta begitu ya. Artinya apakah ini memang sudah terkonsentrasi pada pasca Natal kemarin atau jangan-jangan nanti setelah 1 minggu setelah libur tahun baru ini masih akan terjadi kepadatan arus balik begitu, Ibu? Ya, kami masih prediksi memang kalau di tanggal 29 Desember kemarin itu puncak pertama Oke. balik ya untuk libur Natal, dan nanti Mhm. kami prediksi juga mungkin ada peningkatan kembali di tanggal 1 Januari untuk arus balik periode libur Tahun Baru 2025.
kita antisipasi nanti memang akan ada peningkatan lonjakan tersebut. Maka dari itu tadi mungkin saya singgung kembali terkait potongan tarif yang kami sediakan. Kemarin sudah dilakukan juga di tanggal 28 Desember untuk mengantisipasi supaya bisa ada distribusi lalin pada periode balik libur Natal, dan nanti di libur tahun baru juga kita berikan potongan tarif untuk tanggal 3 Januari pukul 5 pagi sampai dengan tanggal 4 Januari pukul 5 paginya, jadi berlaku selama 24 jam. Nanti ini berlaku untuk perjalanan menerus dari Semarang sampai dengan Jakarta. Jadi ini berlaku untuk semua golongan kendaraan yang tap in di gerbang tol Kali Kangkung Semarang dan juga tap out di Jakarta Cikampek. Dan ini berlaku untuk semua golongan kendaraannya. Oke, jadi artinya bisa menjadi pilihan begitu ya bagi para pemudik untuk bisa kembali ke kawasan Jabodetabek. Terakhir, kalau begitu Ibu Lisha, jadi artinya dengan libur Nataru yang di akhir tahun tentu ini kan berbarengan dengan masa penghujan begitu ya. Apa kemudian antisipasi yang disiapkan selain kemudian himbauan bagi para pengguna kendaraan untuk berhati-hati begitu Ibu? Ya, tentunya untuk menghadapi cuaca yang ekstrim di bulan Desember Januari ini, kami juga sudah bekerja sama dengan BMKG untuk mendapatkan informasi cuaca yang nanti informasinya juga kami sampaikan di DMS, di Dynamic Message Sign yang bisa diakses oleh seluruh pengguna jalan tol. Lalu kita juga ada terintegrasi kerjasama untuk aplikasi Digital Weather for Traffic untuk kita bisa mengantisipasi. Lalu kami siapkan juga petugas 24 jam apabila nanti ada untuk mengantisipasi tim patching untuk jalan supaya kondisi jalannya dalam keadaan prima. Lalu juga kita juga siagakan ya untuk saluran drainasenya ini tetap berjalan normal. Kita siapkan juga tambahan pompa. Lalu juga untuk mengantisipasi layanan transaksinya, nanti apabila ada peningkatan layanan transaksi di gerbang tol, kita juga tambah petugas sebanyak 424 personil, mobile readernya juga top up, dan juga penambahan armada derek menjadi 187 unit, juga beberapa rambu untuk bisa apabila nanti ada rekayasa lalu lintas ataupun ada kejadian di jalan tol, itu kita tambahkan rambu-rambunya dan juga petugas di jalan tol. Oke, kita tentu berharap bersama kondisi yang kondusif ini masih akan terus berlangsung hingga akhir masa libur Nataru ini selesai begitu. Terima kasih atas informasi Anda, Ibu Lisha Oktaviana telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Ibu. Ya, selamat malam, terima kasih. Terima kasih.